Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang kami hormati Bapak Ustadz Habib selaku pemateri dan nantinya praktek di pengurasan jenazah pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak jamaah Masjid At-Taqwa yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga bisa mengikuti acara pelatihan pengurasan jenazah di Masjid At-Taqwa. Bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini yang kedua salawat dan salam tak kita curahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya tetap diberikan salawat yang kelak di yaumul qiyamah. Ya Rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, pada hari ini kita akan melakukan teori dan praktek dari pengurasan jenazah yang nantinya seperti yang sudah kita agendakan bahwa acara akan dimulai start jam 8, saya sekarang 8.13. Ini nantinya adalah teori pengurasan jenazah. Kemudian selanjutnya ini kita agendakan 1 jam, nanti berlangsung dengan tanya jawab juga. Terus yang kedua nanti adalah langsung praktek dari mulai pemotongan kain kafan, kemudian memandikan, mengkafani jenazah, kemudian yang jam 10 nanti kita ada istirahat sejenak 15 menit. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan praktek mensolatkan jenazah dan teori penguburan jenazah. Mudah-mudahan ini agenda yang akan kita lakukan. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya adalah teori pengurasan jenazah yang akan dibantu oleh Ustadz Nur Habib. Pada beliau kami silakan. Tidak dibentuk itu panitia apa nanti? Panitianya sampun kemarin. Oh, sampun. Ada ketua. Oh ya. Baik, sambil menunggu ini untuk screen layoutnya. Tadi pakai VGA nya ada connect ya, harus ampun ya. Iya. Jelas lagi, jelas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Alhamdulillah, para bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita pada pagi ini dalam rangka pelatihan pemulasaran jenazah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita tidak pernah mengira, tidak pernah menyangka kita akan duduk bersama di sini di Masjid At-Taqwa ini pada hari ini. Ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kita ditetapkan dalam keadaan yang baik, yakni dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya hubungan kita sesama manusia, makhluk sosial, utamanya sesama muslim, maka ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh kita terhadap muslim yang lain. Salah satunya adalah merawat jenazahnya apabila sudah meninggal. Ini adalah perintah, ya, ini adalah syariat yang harus kita tegakkan. Tetapi syariat ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan pengurusannya, maka gugurlah kewajiban untuk masyarakat tersebut di sekitarnya. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, maka satu daerah itu akan terkena dosa. Itu namanya hukumnya fardu kifayah. Baik para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di player ini saya koreksi sedikit nih. Di situ hafidhahu lillahi taala. Itu adalah hafidhahullah, ya, ada alif lam ta'rifnya. Untuk berikutnya kalau buat lagi. Kalau ini maknanya dia yang menjaga untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau hafizahullah, doanya semoga dia senantiasa di dalam penjagaan Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya. Dalam perawatan jenazah, sebelum melaksanakan perawatan jenazah itu, kegiatan perawatan jenazah itu adalah memotong kukunya, ya, ngecek, dipotong kukunya. Kemudian kalau ada yang memakai gigi palsu itu kalau bisa diusahakan dilepas. Kemudian apa-apa yang melekat pada tubuhnya itu kalau bukan dari sejak dia lahir maka dilepas, termasuk memotong kuku, ya. Ini perawatan jenazah, peranya. Pengurusan jenazah, yakni pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara dimandikan, ya, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Ada 4 nih: memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ini terdapat dalam satu hadis, ya, tentang hak yang harus kita penuhi terhadap muslim yang lain. Salah satunya adalah ketika kita bertemu ucapkan salam, itu haknya kaum muslimin. Kemudian berikutnya apabila dia sakit kita menjenguknya. Kemudian dalam satu hadis itu dinyatakan di bagian terakhir, fa idza mata, apabila dia meninggal dunia, fa'atbi'ahu, maka ikutilah. Dalam artian itu diantarkan ke pemakaman. Nah ini. Kemudian hukum melaksanakan pengurusan jenazah itu dengan cara-cara tersebut, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, itu termasuk hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Artinya mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakan. Misalnya dalam satu wilayah tidak ada orang yang mau, dia itu muslim tetapi
dalam kehidupan sehari-harinya meresahkan masyarakat, kadang gitu nih. Tapi kita tidak tahu dia meninggalnya itu dalam keadaan apa, ya. Apakah dalam melaksanakan kemungkaran, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang kita tahu, dia itu adalah saudara kita sesama muslim beragama Islam. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakan perawatan jenazahnya. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Baik, lanjut. Nah, cara perawatan jenazah ini ya, berdasarkan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, memandikan jenazah. Rasulullah SAW bersabda, "Igsiluhu bima'in wa sidrin." Artinya, mandikanlah dia jenazah itu dengan air serta daun bidara. Sekarang kan sudah banyak gitu, daun bidara itu sudah banyak. Jadi tidak kesulitan. Tinggal dibelikan daun bidara, dan ini yang masih belum dikenal di masyarakat. Sunnahnya ini daun bidara masih belum banyak dipakai di masyarakat. Yang dipakai itu ya sabun. Ya. Hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, mengkafani. Ya, sebagaimana Rasulullah menyatakan, la taghalu fil kafani fa innahu yuslabuhu salban sari'an. Artinya, janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kain kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur sesungguhnya, ya, dengan sehancur-hancurnya. Jadi syari'an di situ itu naat atau menguatkan, ya, menguatkan dari salban syari'an, yaitu hancur dengan sehancur-hancurnya. Dalam kubur itu nanti kain kafan itu tidak akan bertahan, pasti hancur. Maka Rasulullah menyatakan jangan sampai berlebih-lebihan dalam menggunakan kain kafan. Jadi nanti penjelasan selanjutnya apa yang dimaksud dengan berlebihan. Kemudian yang ketiga, menyolatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu ala mautakum." Artinya, solatkanlah jenazah-jenazah kalian. Ya. Maksudnya, bagi yang hidup itu menyolatkan saudaranya sesama muslim yang sudah meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian berikutnya, menguburkan. Hadis Nabi SAW, hendaklah kamu segerakan mengubur jenazah. Karena jika seorang soleh, maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan jika ia bukan orang soleh, supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Maka para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya untuk jenazah itu untuk segera diurus pemakamannya dan segera diantarkan ke kubur. Bagaimana kalau misalnya nunggu anaknya yang masih di luar negeri misalnya, atau saudaranya yang masih di luar kota? Ya, kalau memang keluarganya menghendaki seperti itu, bagi panitia pengurusan jenazah dimaklumkan aja, daripada nanti menimbulkan fitnah yang lebih besar. Sunnah, tetapi kita masih memikirkan hal yang lebih meminimalisir mudaratnya. Sunnahnya adalah kita menyegerakan untuk jenazah itu untuk segera dikuburkan. Tetapi kalau ada situasi tertentu seperti yang tadi saya sampaikan, saudaranya mungkin, atau nunggu anaknya yang masih jauh di luar Jawa atau seterusnya, maka kita ngikut sahibul musibah, ya. Karena pada intinya sahibul musibah itu memang masih memiliki hak penuh terhadap keluarganya, meskipun keluarganya sudah meninggal, dan di situ ada tim atau pengurusan jenazah. Kita manut mawon ke keluarganya gitu. Berikutnya, nah yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kita bahas adalah memandikan jenazah. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, jenazahnya harus orang Islam. Kalau misalnya punya tetangga non muslim, maka tim pemulasaran jenazah
kaum muslimin itu tidak boleh ikut-ikut, karena sudah ini ranahnya pada ubudiyah, ini ranahnya pada syariah. Ya, kita tidak boleh ikut campur dengan orang yang bukan saudara kita ya, ketika dia meninggal dunia. Kemudian berikutnya, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Misalnya ada korban kecelakaan, yang penting ada anggota tubuhnya. Tetapi misalnya sahibul musibah itu dan keluarga besarnya itu tidak tega untuk dibawa pulang, ya sudah, kita pasrahkan pada tim pemulasaran jenazah yang ada di rumah sakit. Atau mungkin kita bisa hadir, makanya nanti panitia ini yang sudah terbentuk itu menjalin relasi baik dengan rumah sakit ya, untuk mengembangkan dakwah syariah terkait dengan pengurusan jenazah, khususnya memandikan. Karena kalau di rumah sakit kita tidak tahu seperti apa. Kemudian berikutnya, bukan mati syahid. Yang dimaksud mati syahid di sini adalah ketika para sahabat yang gugur di medan perang bersama Rasulullah Muhammad SAW atau bersama para khalifah waktu itu. Bagaimana dengan jamaah haji ya, yang dalam perjalanannya itu meninggal dunia? Apakah itu kategori syahid? Nah, karena makna syahid di sini adalah ikut berperang bersama Nabi, maka masih ada hak untuk kita memandikan. Ya, tetap dimandikan. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang dalam keadaan tertentu, mungkin di jalan pas di lampu merah, seperti kemarin terjadi di Simpang 3 Wonorejo yang ada mobil nabrak itu. Mungkin ada yang lagi nunggu lampu hijau, ternyata ditabrak oleh kendaraan. Memang dalam kategori syahid itu salah satunya adalah dibentur dengan benda keras tanpa dia sadari. Tetapi makna syahid di sini kita ambil adalah makna orang ini ikut berperang dan gugur di medan perang bersama Nabi atau khalifah pada waktu itu. Maka otomatis kita ada kewajiban untuk sekarang ini, karena sudah bukan zamannya para sahabat dan ikut zamannya Rasulullah, maka ada kewajiban untuk memandikan jenazah. Catatan dalam memandikan jenazah, ya, ini yang perlu diingat, yang memandikan jenazah itu harus sejenis. Nah, karena sekarang ini yang kita undang bapak-bapak, gitu. Karena kita nanti prakteknya pemulasaran jenazah untuk jenazah laki-laki, gitu, yang sejenis. Kecuali ya, suami boleh memandikan istrinya. Ya, dimandikan sendiri nggak apa-apa, itu lebih utama. Karena apa? Terkait dengan jenazah itu nanti, terkait dengan si mayit itu nanti akan lebih terjaga aib-aibnya. Nah, tapi itu kalau mentalnya mental baja, karena khawatir tidak jadi memandikan, nanti malah nangis terus karena ingat perjuangannya bersama istrinya tercinta dalam mengarungi kehidupan. Atau sebaliknya, meskipun tidak sejenis, yakni istri boleh memandikan suaminya. Maka para jamaah, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari sunnah ini terkait dengan sah dan batalnya wudhu itu, ketika maksud menyentuh ini berarti bersentuhan sini antara suami dan istri itu boleh. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau istrinya yang memandikan, nanti yang mensucikan harus Pak Mutin, gitu. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Karena selama ini seperti itu di masyarakat, gitu. Ya. Sudah suci itu, gitu, memandikan istrinya, atau sebaliknya, atau mahramnya, bisa saudara kandung, ya, bisa anaknya, bisa bapaknya, misalnya anaknya meninggal, ya. Pokoknya mahram, ya, yakni
ada hubungan nasab yang di situ haram untuk dinikahi. Nah, itu boleh. Itu ikut memandikan, dan itu diutamakan. Lanjut sabda Rasulullah SAW tentang memandikan jenazah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, siapa saja yang dipandang berhak karena waroknya atau karena amanahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka tim pemulasaran jenazah itu memegang amanah yang luar biasa beratnya. Selain menutupi aibnya, dia harus bisa mensucikannya, ya. Maka bagi tim yang sudah dibentuk, insya Allah panjenengan akan mendapatkan apa-apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan, bahwa insya Allah kalau kita memang benar-benar ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan amanah tersebut, ini pahalanya oleh Allah, semua dosa-dosanya dihapus. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian tata cara memandikan mayat. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang sebagai bantalan. Tapi yang praktiknya tidak seperti itu nih. Mesti orang-orang langsung duduk gitu, duduk, ada 4 atau 5 orang duduk baru dimandikan. Atau bisa juga dibaringkan di atas dipan atau ranjang atau semacam meja, tanpa harus ada orang di situ, boleh, nggak apa-apa, ya. Meskipun tanpa ada bantalan pun boleh, nggak apa-apa. Itu kan cuma untuk memudahkan saja. Di poin berikutnya, jenazah dimandikan di tempat tertutup. Makanya di rukem-rukem lingkungan itu kan ada ini penutupnya, ya, ada tabirnya, ada selambunya. Diusahakan di tempat yang tertutup. Jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan penutup aurat ketika mau dimandikan, ya kita sudah paham itu. Jenazahnya ditutup dengan kain basahan. Kain basahan ini nanti akan kita ambil lagi setelah dia mau dikafani di atasnya. Kemudian setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat tubuhnya. Tahap yang pertama, kita bersihkan dulu najis-najisnya, ya, dibersihkan, dimandikan biasa, dibersihkan. Kemudian yang kedua, sesudah itu dubur jenazah itu dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri memakai sarung tangan. Kenapa harus saya minta kemarin ada sarung tangan ya? Karena khawatir si mayit itu ada sakit yang bisa menular, ya. Pelajaran dari peristiwa COVID-19 kemarin, memakai APD itu ya, alat pengamanan diri. Jadi memakai kaos tangan, ya, dibersihkan tubuhnya hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Nah itu diangkat, kepalanya diangkat, ya, agak jongkok gini, kemudian ditekan perutnya, tekan. Makanya manfaatnya apa tadi itu, batang pisang, ya, itu memudahkan. Kalau tidak ada batang pisangnya berarti kan kita harus ngangkat gitu. Kalau ada batang pisangnya enak, sudah tinggal gini aja, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita membersihkan saluran kotoran, diganti sarung tangan tadi yang kita pakai itu, ganti yang bersih untuk membersihkan gigi dan mulut. Jadi atau dibalik nggak apa-apa,
Kalau tidak mau ganti sarung tangan boleh gigi dan mulut dulu dibersihkan, kemudian baru nanti ke perutnya. Itu nih. Jadi ada sebelum dimandikan dengan air-air tadi yang dicampur dengan bidara dan lain-lainnya, itu tahapan yang pertama. Tahapan pertama, diguyur tubuhnya, dibuang dihilangkan, dibersihkan dari najis yang melekat pada tubuhnya. Kemudian langkah kedua, langsung pada ini pencernaannya ditekan, ya. Awalnya boleh yang ini dulu ya, gigi dulu boleh, nggak apa-apa. Dibalik nggak apa-apa, ya. Daripada nanti ganti-ganti kaos tangan dan seterusnya. Dan kalau sudah dipastikan bersih, maka langkah berikutnya nih memandikan. Setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan, lalu menggunakan air dan sabun mandi, seluruh tubuh jenazah dari rambut, kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Nah, cara memandikannya, sunnahnya didahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Nah, nanti kita prakteknya. Ini teorinya dulu, sebelah kanan. Kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Sunnahnya bisa dimandikan sebanyak 3 kali atau 5 kali. Dalam artian dibersihkan dari sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali boleh. Atau langsung nih 1 kali, ini 1 kali, 1 kali, 3 kali boleh. Ya, seperti itu boleh. Yang penting minimalnya 3 kali untuk memastikan benar-benar bersih, benar-benar bersih atau suci. Maksimalnya 5 kali. Kenapa ada batasan? Supaya tidak ada perselisihan pendapat yang kurang bersih kayak macam-macam. Kan biasanya kurang. Pokoknya batas maksimalnya 5 kali sudah. Kalau nurutin seperti itu nanti tidak selesai-selesai. Kapan ngapani, kapan nyolatkan, kemudian mengukurkan. Setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya, diwudukan sebagaimana wudu biasa, kemudian badannya dikeringkan dengan handuk, selesailah memandikan jenazah. Nah, di sini ada gambaran nih, teorinya ini sudah dapat. Yang pertama, kita guyur tubuhnya, dihilangkan najis-najisnya, giginya kita bersihkan, dan pencernaannya kita tekan untuk mengeluarkan mungkin saja masih ada kotoran yang tersisa. Nah, seperti itu. Setelah itu dimandikan, ya, dimandikan dengan mengawali dari kepala dulu, kemudian bagian kanan, kemudian bagian kiri. Setelah selesai 3 kali atau 5 kali baru diwudukan. Sudah selesai. Jenazah sudah selesai dimandikan. Monggo mungkin ada pertanyaan terkait memandikan. Ada? Monggo. Ya. Yang punya penyakit. Memandikannya. Nah, iya. Jadi tugasnya tim pemunasaran ini insya Allah akan ya berhadapan lah dengan situasi-situasi tertentu seperti itu. Nah, selama dia muslim, dia ada hak untuk kita rawat. Kalau Pak Hadi ini tidak perlu saya tanya bagaimana cara ngopeni orang ya. Beliau Masya Allah luar biasa ya. Sampai dimandikan orang itu ya. Nah, solusinya itu tadi, tetap kita memandikan dengan memakai ini Pak, tadi ya sarung tangan itu. Masker juga jangan sampai lupa. Oke, masker, sarung tangan gitu ya. Kalau jijik gimana? Ya sudah ganti yang lain yang nggak jijik gitu gitu. Solusinya itu Pak. Tapi jangan sampai dibiarkan. Kalau misalnya dari tim itu memang ada rasa kekhawatiran dan tidak nyaman dan seterusnya, ya kita harus menjalin
koneksi dengan pihak rumah sakit. Ya, di situ juga ada tim, Pak. Nah, kalau sudah dari pihak rumah sakit nanti yang penting kita kawal bagaimana caranya kita pantau memandikannya sudah syar'i apa belum. Ya, kita cukup mendampingi saja, Pak. Itu solusinya. Itu untuk ya berikutnya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan yang pertama, apabila menemukan seorang pendatang malah kontrak di lingkungan dia mengaku seorang Islam, namun kita tahu sehari-harinya yang bersangkutan keluar dari Islam, ya, sholat dan lain-lainnya. Iya. Atau kami menjumpai yang pada awalnya setelah nikah, pada saat nikah dia menikah secara Islam, namun setelah punya anak dan lain-lain seterusnya dia tidak pernah melaksanakan rukun Islam. Apakah kita sebagai tetangga dan lain-lain perlu merawat jenazah itu seperti apa yang diulas sejak tadi sampai sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Barakallahu fiik. Yang pertama, orang pendatang ya, kita tidak tahu orang ini Islam, tapi dia tidak pernah sholat misalnya, tidak pernah puasa dan yang lainnya, tidak pernah mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian ketika dia ada semacam untuk kontrak kos misalnya, itu kan mesti ada data, Pak, dari yang pihak punya rumah itu, ya kan ada data asalnya dari mana, kemudian di KTP-nya agamanya apa, kemudian keluarganya kan pasti pasti ada lah gitu. Nah, yang pertama konfirmasi dulu kan, pastilah konfirmasi ke keluarganya, dilihat bagaimana keluarganya. Nah, nanti kalau memang beliau ini meskipun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi dia tidak mati dalam keadaan memeluk agama lain, belum murtad, ada kewajiban untuk kita memandikan. Jangan sampai dibiarkan, gitu. Kecuali memang orang ini sudah terdata di non-muslim. Nah, maka kita sudah tidak ada hak untuk memandikan, menyolatkan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Yang pertama konfirmasi ke keluarga. Itu nih. Tapi itu sangat membutuhkan keberanian, dalam artian itu kalau kita memang mau benar-benar syar'i, ditanyakan, ini tidak pernah sholat, ini tidak pernah puasa, gimana mau dimandikan pakai Islam? Akan seperti itu, tidak bisa dihindari itu. Nah, tapi selama dia itu tidak tercatat, tidak diakui oleh agama lain sebagai umatnya, ada kewajiban untuk kita untuk memandikan selama di identitasnya itu Islam, identitasnya Islam. Untuk yang lain, wallahu a'lam, sudah tanggungannya si jenazah itu. Kemudian yang kedua, orang ketika masih anak-anak, ya istilahnya masih belum pranikah dan seterusnya, itu Islamnya luar biasa nih. Tapi pertanyaan saya, dia murtad atau mboten? Selama dia tidak murtad, maka tetap ada kasusnya seperti yang pertama. Tetap ada kewajiban untuk kita memandikan. Itu nih, tetap ya konfirmasi dengan keluarganya. Apakah dia sudah ikut agama lain, kok tidak pernah sholat, kok tidak pernah puasa? Kalau memang ikut agama lain, ya sudah, berarti kita tidak ada kewajiban untuk memandikan. Gitu nih. Dan kita tetap menyampaikan semuanya itu Islam itu dengan lemah lembut, jangan sampai emosional gitu. Itu nih. Baik, ya, enggak. Untuk pembersihan kuku, biasanya pakai daun sirih. Kuku. Saya pakai daun sirih. Oh, sabun. Ya. Untuk membersihkan tubuh si mayit ketika proses memandikan cukup sesuai dengan sunnah saja.
pakai daun bidara, pakai sabun atau sejenisnya yang bisa membersihkan. Perkara yang lain-lain yang ada di masyarakat itu kita hindari dulu lah, biar syar'inya terjaga. Selama itu belum ada keterangan tentang hal yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya, kita hindari saja. Apa sih manfaatnya? Kalau daun sirih itu kan antibiotik, itu kan untuk dikiranya atau persepsinya itu ya mungkin ada penyakit-penyakit itu biar tidak nular atau apa gitu. Tapi selama itu belum ada penjelasan rinci dari syar'i, kita hindari dulu aja karena menjaga syar'inya. Itu nggih. Barakallahu. Baik, kita lanjut. Ya. Enggak. Oh ya. Sampun. Nggih. Baik, barakallahu fiik. Kalau jenazah itu misalnya ya seperti terjadi ya di luar kota, misalnya baru nyampe rumah duka itu 2 hari, kondisinya maka kalau memang sudah dipastikan di sana sudah dimandikan, sudah kita cukup langsung menguburkan aja. Nanti kalau dimandikan lagi khawatir menimbulkan fitnah lagi gitu. Jadi kalau sudah di sana sudah dimandikan, dipastikan apakah sudah benar-benar dimandikan secara muslim gitu. Nah, kalau memang sudah kita tidak perlu ragu-ragu, segera dikuburkan. Ya, nyampe disalatkan kemudian dikuburkan. Gitu. Terkait dengan sholat jenazah nanti di bagian akhir ada macam-macamnya. Oke, satu lagi nih biar materinya cukup. Monggo. Setelah itu lama-lama enggak, ya takut berat lah. Ya. Bisa hidup lagi ya. Terus yang kedua kan, ini kami pernah menghubungi orang bahan. Oh, bahan. Itu tidak dihimbau oleh masyarakat. Iya, betul. Saya ambil kelas ya, ada teman kedua, tak mandikan pada bagaimana. Kalau kita berbeda, kita juga enggak. Jadi ini juga jadi kalau terkait dengan syar'i, syaratnya memang harus muslim. Kalau dia sudah murtad, ya, ada orang itu katakan ya sudah keluar dari Islam, maka akan murtad gitu. Maka kita memang tidak ada kewajiban untuk ini memandikan, pasrahkan pada pengurus yang ada, Ustaz. Yang mengurus organisasi itu siapa? Bahai misalnya, siapa ketuanya di situ? Ya berarti anggotanya itu nanti yang berkewajiban untuk menyelesaikan ini. Itu, Ustaz. Ini tidak ada yang satu orang yang membuat. Iya. Kita mandikan, tidak Islam juga. Nggih. Pokoknya kita memang harus konsisten kalau memang orang itu muslim. Kalau tidak muslim atau dia keluar dari syariat Islam, ya, saya kan tidak paham bahwa itu bagaimana, tapi pemahamannya secara umum bahwa itu sudah keluar dari sunnah, ya, keluar dari syariat yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Maka itu sudah dia keluar dari Islam, tidak ada kewajiban untuk kita. Kalau disolatkan pun khawatir kita malah terkena dosa. Karena jangankan nyolatkan, mendoakan orang kafir itu tidak diharapkan. Itu. Baik, insyaallah cukup. Menari ya. Kalau banyak pertanyaan nanti menari nih. Monggo Pak Sugeng dulu, terus Pak ini, ya 3, 4. Ya. Ya. Oh ya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan Pak Anu ya, Pak Din. Tadi sudah ditanyakan.
Jadi intinya kita tetap melaksanakan memandikan jenazah itu dengan alat, ya, dengan pakai kaos tangan, dengan masker, pokoknya menjaga betul supaya kita itu tidak tertular, gitu. Kemudian kalau memang tim itu tidak ada yang bersedia dan keluarga juga tidak ada yang bersedia, semuanya tidak bersedia, maka tim itu atau keluarganya mohon bantuannya pada rumah sakit, kan di situ ada petugas. Gitu. Ya. Solusinya memang tetap harus menghubungi dulu. Kalau memang dari pihak rumah sakit itu tidak ada yang bisa, katakan gitu. Ya keluarganya itu harus, keluarganya itu nih, keluarganya. Kalaupun keluarganya nggak ada yang mau, siapapun yang mau silakan. Pahalanya luar biasa kalau mau itu, nih. Amanahnya luar biasa. Tadi Pak Sugeng di hadis tadi dinyatakan barang siapa yang memandikan jenazah dia menutup aibnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dipercaya untuk bisa menutup aibnya, dosa-dosanya diampuni seperti anak yang baru lahir ke dunia. Luar biasa, ya. Apa namanya? Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Monggo Pak. Oh ya, monggo Pak. Iya. Bagaimana kalau setelah dimandikan kafan itu orang saja sudah baik. Iya. Untuk memastikan supaya tidak keluar kotoran, nih. Makanya di awal itu sebelum dimandikan benar-benar dibersihkan, pencernaannya ditekan, itu dulu nih. Tahapannya itu dulu. Nah, setelah itu dimandikan. Kemudian kotoran itu pernah cerita ke saya itu pengalaman 24 jam. 24 jam itu keluar lagi, tapi dalam bentuk cairan yang aromanya memang nggak enak gitu. Nah, solusinya gimana? Kalau sudah dikafani, sudah siap, ya tidak perlu dimandikan. Prosesnya sudah selesai, Pak. Proses memandikan sudah selesai. Tetapi itu insya Allah jarang terjadi, karena di awal itu sudah dibersihkan. Dan masa ini mayat itu kan sudah tidak makan apa-apa. Masa ini untuk pencernaan itu sudah tidak ada lagi. Yang keluar itu biasanya cairan. Itu apa pernah? Korban? Oh, tidak apa-apa. Iya, ya tidak apa-apa. Proses memandikan sudah selesai, dilanjutkan dengan proses mengafani, gitu. Tapi kalau orang mati itu insya Allah tidak mengalir darahnya, Pak. Kan jantung sudah berhenti, pembuluh darah sudah berhenti semua. Insya Allah adapun darah itu tidak mengalir, cuma ada tapi tidak akan mengalir, gitu, Pak. Itu nih. Lanjut. Pertanyaan saya yaitu pada waktu biasanya Iya. pada waktu pemandikan jenazah itu orang di sekitarnya itu berdarah dari itu ada artinya atau ikan mana gitu. Iya. Sampun? Ya, insya Allah nanti di contoh di video nanti ada. Terkait dengan bacaan kalimat thayyibah itu termasuk kita baca basmalah, itu ada tempat yang dilarang. Dalam Al-Quran pun ada tempat yang dilarang, antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Tidak boleh membaca basmalah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kamar mandi itu tidak boleh membaca basmalah. Kita boleh membacanya sebelum masuk. Artinya ketika dalam kamar mandi kita dalam keadaan, mohon maaf, ya telanjang ataupun baru mulai atau proses, itu masih belum masuk ke sana, hanya dalam kamar mandinya aja yang dinilai itu tidak boleh membaca kalimat basmalah. Dan kalimat thayyibah salah satunya adalah la ilaha illallah, kalimat tahlil tadi juga sama posisinya, tidak boleh dibaca di sembarang tempat. Nah, ketika memandikan, posisi jenazah itu kan dalam keadaan katakan telanjang gitu. Jadi kita tidak ada syariat untuk melafalkan kalimat tahlil. Nah, dari mana itu? Wallahu alam. Jadi berkembang di masyarakat seperti itu, Bisa jadi menurut masyarakat pada umumnya itu
itu sebagai peringatan untuk yang masih hidup. Seperti adzan di kuburan kan tidak ada syariatnya. Ketika mayit itu sudah mau dikubur kemudian diadzani kan tidak ada syariatnya. Tapi ketika kita komunikasi dengan ustadznya, beliau menyampaikan itu peringatan untuk yang masih hidup supaya ingat dengan Allah. Panggilan adzan itu untuk sholat. Kemudian kalimat tahlil itu juga sama supaya ingat kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah seperti ini gimana? Nah, seperti itu dikaitkan seperti itu oleh masyarakat. Tapi secara syar'inya tidak ada untuk melafalkan kalimat-kalimat tahlil. Kalau ada, insya Allah dicantumkan di sini. Memandikan jenazah diikuti dengan kalimat tahlil. Karena tidak ada, berarti nggak usah. Ya disampaikan. Makanya tim pemulasaran jenazah yang ada ini, ya kita bentuk untuk menghilangkan itu, Pak. Perkara yang lain seperti itu sudah kita sampaikan, tidak perlu baca tahlil atau apa. Tapi mereka masih melakukan, ya sudah, kewajiban kita sudah gugur. Kita sudah menyampaikan, tapi mereka masih tetap melakukan, kewajiban kita sudah gugur. Itu Pak. Jadi tidak ada dosa untuk kita. Kecuali kita membiarkan. Ada temannya mau menasihati, ojo bongkar itu karan. Nah, jangan, disampaikan aja. Ya. Tetapi dengan cara yang baik. Itu nih, barakallah. Lanjut kita, oh ya Mas Zaki. Pernah memandikan jenazah juga keluar darah. Enggak berhenti ya. Dari mulut, dari telinga itu keluar. Meskipun disiram terus itu keluar kan? Proses memandikan. Terus pada waktu itu memandikan itu itu keluar. Jadi keluar. Apa dicukupkan seperti itu apa langsung diselesaikan pemandiannya atau berapa lama itu? Kalau misalnya berapa? Kira-kira berapa lama pun? Sudah mau bertiga keluar lagi dari mulutnya. Ya. Sesama ini kira-kira terobos. Ya. Itu gimana? Solusinya kalau sudah misalnya sudah dirasa cukup, kemudian diwudukan, bisa ditutup dengan kapas. Jadi tidak harus menunggu ketika mau dikafani, dia selesai mandi ambilkan kapas sudah biar darahnya itu tidak keluar. Iya, memang nanti ketika mengkafani semua rongga-rongga kan ditutup dengan kapas. Jadi tutup aja dengan kapas. Itu. Kalau sudah proses ini 3 kali atau maksimal 5 kali itu sudah selesai, maka jangan nunggu itu lama nanti. Kita kan tidak pernah tahu itu kapan berhentinya. Maka solusinya ditutup dengan kapas tadi. Sudah nggak apa-apa. Itu diwudukan dulu diwudukan. Setelah itu ditutup dengan kapas, kemudian nanti kalau misalnya pas dibaringkan mau dikafani khawatir keluar lagi, ditambahi kapasnya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Barakallahu fiik. Oh iya Pak, enggak 1 jam baru 1 bahasan, luar biasa. Monggo. Sekarang ini banyak kematian tidak beridentitas. Oh iya. Gimana itu? Kadang-kadang kan ada sepanjang begini, tidak ada identitas terusnya apa-apa. Iya. Terkait dengan peristiwa itu, tentunya nanti pihak berwajib, polisi dan sebagainya, itu melakukan identifikasi. Itu biasanya dikirim ke rumah sakit untuk otopsi. Nah, dari situ nanti bisa dikenal. Kalaupun itu sudah tidak terdeteksi, misalnya kesulitan untuk mendeteksi, kita pasrahkan aja pada rumah sakit untuk pengurusannya. Nah, kalau tidak dikenal dia itu Muslim Kristen itu identitasnya, ya sudah kita pasrahkan ke rumah sakit daripada kita ada keraguan-raguan. Nanti kalau kita mandikan ternyata dia bukan orang Islam. Jadi jangan kita komunikasi. Makanya nanti tim ini ada jalinan komunikasi dengan pihak keamanan, dengan rumah sakit, dengan puskesmas. Ya, itu harus ada jalinan. Kalau di Lumajang itu ada Bimroh, insya Allah Pak Hati pernah tahu bagaimana Bimroh mendoakan pasien-pasien itu.
ke rumah sakit. Nah itu mendoakan orang, termasuk puskesmas Tempeh ini kalau misalnya ada rawat inap itu perlu Pak untuk dakwah kita, ya, mendatangi mereka. Dan mungkin nanti ketika ada yang meninggal di situ terus membutuhkan penanganan sesegera mungkin, maka kita harus segera terjun. Itu bentuk dakwah kita. Seperti itu. Nggih, Pak. Allah fiik. Iya. Dilanjut nih. Berikutnya mengkafani, membungkus jenazah dengan kain kafan. Ya. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Insya Allah kalau tim pemulasaran jenazah dari takmir masjid itu sudah terjamin halalnya insya Allah, ya. Yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah. Tapi biasanya tidak seperti itu, anaknya langsung bertindak, gitu. Tidak apa-apa jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talbisu min siyabikum al-bayadi, berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau menggunakan kain selain warna putih, Ustaz? Pertanyaannya nyeleneh gitu. Di hadisnya sudah jelas pakai putih gitu, tidak usah pakainya hitam gitu. Mau Ustaz, mau viral-viral, tidak boleh, karena ini berkaitan dengan syar'i, tidak boleh main-main gitu ya. Juga Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan. Nah, tidak perlu membeli kain yang sekelas kain apa yang mahal sampai per meternya itu 500.000 karena untuk saya persembahkan untuk bapak kami tercinta. Tidak perlu seperti itu. Persembahan terbaik itu bukan kain kafannya, doakan, sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, ya. Beramal soleh, beramal baik meskipun tidak ditujukan pada orang tuanya juga dapat kebaikan, ya. Karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Hadis riwayat Abu Daud. Kecuali jenazahnya para nabi dan rasul dan para waliullah yang Allah kehendaki itu tidak akan pernah disentuh oleh tanah, ya, tidak dimakan oleh tanah, baik jasadnya maupun apa yang melekat pada dirinya. Kalau kita insya Allah cepat habis, Bapak. Ya, kita banyak istighfar mawon, ya. Kemudian berikutnya cara ketentuan mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Pak, kalau misalnya memang tidak ada lagi kain kafan dan itu mendesak, cukup satu nggak apa-apa. Baik jenazahnya itu laki-laki ataupun perempuan. Cukup satu nggak apa-apa. Kalau memang keadaannya mendesak sekali, ya. Kainnya nggak ada, nyari satu kabupaten nggak ada kain kafan sama sekali, ya cukup satu aja. Kalau misalnya nggak ada kain kafan sama sekali, insya Allah ada. Saya jawab insya Allah ada. Zaman yang sekarang ini kita tidak perlu menganggap sesuatu itu yang sangat berat. Sekarang itu mudah sekali. Bahkan di Masjid Cahaya Al-Quran Salman Al-Farisi itu sudah ada dan bisa diambil secara gratis. Kalau yang memerlukan warga sekitar cukup ngasih tahu takmirnya, saya ngambil kain kafan untuk laki-laki. Jadi sudah ditulis laki-laki, perempuan. Sudah dipotong juga. Ini sudah lengkap. Sabun, minyak di situ satu paket. Ya. Mungkin nanti Masjid At-Taqwa bisa seperti itu, Pak. Ya. Disediakan. Jadi laki-laki, perempuan itu sudah satu paket. Sabun, sampo, minyak wangi, kapas satu paket dibungkus. Sehingga ada warga cukup laporan, ngisi data, tanda tangan. Ya itu.
Untuk jenazah wanita, laki-laki, untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan. Ada 3 lapis ya untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan ada 5 lembar kain kafan, yang itu kain basahan, kain yang dimodel seperti baju, kemudian tutup kepala, kerudung, cadar, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Yang untuk wanita ini nanti ada tim khusus Pak, insya Allah dibentuk lagi berikutnya ya, khusus untuk wanita, karena memang yang sangat urgent, yang sangat diperlukan itu memandikan dan mengkafani khusus wanita. Wanita memandikan jenazah wanita, wanita mengkafani jenazah wanita. Kalau masalah menyolatkan, menguburkan umum, laki-laki, perempuan bebas gitu. Cara memakaikan kain kafan, mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai, bentangkan 4 kutas tali di atasnya. Kalau dalam majelis tarjih Muhammadiyah itu malah 7 tali, terserah panjenengan mau pakai yang mana. Minimal 4 kutas tali, kira-kira letaknya di tempat kepala, di atas, di tangan, berarti leher nggak ada, di lutut, dan mata kaki, ada 4. Nah nanti sebelum menghamparkan kain kafan, yang diletakkan dulu itu talinya, biar nanti nggak bingung jenengan ketika jenazah sudah ada, talinya nggak ada. Saya diangkat-angkat, waduh malah malik, kasihan. Si jenazah itu Pak, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya mayit itu merasakan sakitnya badannya itu berapa kali lipat gitu ya, ketika dia masih hidup. Jadi mayit itu merasakan sakitnya, ya sakitnya ketika dia tersentuh apa itu, ketika dia sudah menjadi jenazah itu malah lebih peka daripada ketika dia masih hidup. Maka kita harus hati-hati. Ya. Kemudian hamparkan di atas tikar yang sudah disiapkan sehelai-sehelai dan setiap helai diberi harum-haruman. Jenazah hendaknya diolesi kapur, ini kapur barus ya, salah ketik. Kapur barus halus, kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kemudian kedua tangan diletakkan di atas dada, ya, disendekapkan, tangan di atas, ya, tangan kirinya di bawah seperti orang sholat ya, atau dibolehkan juga tangannya diluruskan, ya, diluruskan boleh. Kalau memang ada yang memang ketika hidup tangannya tidak bisa nekuk, jangan ditekuk, kasihan, tetap aja diluruskan gitu ya. Kalau memang bisa segera. Jadi ketika mayit itu baru meninggal, tugasnya yang mendampingi si mayit itu awalnya adalah ini, membentuk tangan dulu, disendekapkan, kemudian kaki juga diikatkan. Ya, lanjut. Cara memakaikan kain kafan, tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusarnya, kelaminnya, dan tuburnya. Makanya tadi pertanyaannya Pak Ahmad ya, yang katanya keluar kotoran itu, nanti di bagian tengah ya, kira-kira di bawah pantat itu kapas itu memang dipertebal Pak. Jadi cara ngasih kain kapas itu bukan ketika jenazah sudah ditidurkan, sebelumnya, supaya lebih mudah itu. Ya, yang orang-orang lakukan itu baru jenazah datang, barulah dikasih kapas ini. Bahkan hal-hal yang tidak perlu dikasih kapas pun dikasih. Ketiak, apa perlunya ketiak? Dikasih. Yang perlu itu mata, karena ini lubang ya, kemudian hidung, kemudian mulutnya, telinga. Untuk perempuan ya memang harus ditutup ya. Dan dubur ya, duburnya itu diperbanyak supaya kalau terjadi seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, itu tindakan preventif, pencegahan supaya tidak tembus gitu ya. Itu lebih diperbanyak kapasnya. Lutut juga ya, setelah di seluruh jalan dibalut dengan kain kafan, maka diikat dengan 4 kutas tali yang sudah disiapkan di bagian atas kepala, di lengan, di lutut, dan mata kaki. Kalau majelis tarjih Muhammadiyah ada 7 kutas tali di atas, di leher, kemudian di sini ya, di sini cukup banyak nih,
kemudian di lutut dan di mata kaki, kemudian di bawah. Jadi benar-benar terbungkus sudah, terbungkus luar biasa. Kemudian terkait dengan kain kafan juga, kalau di Majelis Tarjih Muhammadiyah 3 lembar itu tumpang tindih, tumpang semua. 1, jadi ini ya, 1, 2, kemudian di atasnya. Tapi kalau yang lain itu ada dengan model gini. Ini 1 di paling bawah, kemudian 2-nya di sini, yang ketiganya juga di sini, cuma agak nyilang dikit. Tidak gini. Ngirit kain katanya. Gitu. Hah? Ya, mencukupkan. Ya, berkaitan dengan hadis tadi, jangan berlebihan dengan memakai kain kafan. Salah satunya itu. Kemudian sudah mengkafani. Nanti ada prakteknya. Ada pertanyaan? Nggih, monggo, Pak Sugeng dulu.